Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu kembali di kelas online pada pagi ini. Ya. Selawat serta salam ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi salah satu umat terbaiknya dan sehingga bisa bertemu dan berkumpul di surganya nanti. Baik Ananda Saleh, hari ini kita belajar tematik ya dari buku Pena, buku penilaian keluaran Erlangga. Ya. Alhamdulillah kita sudah masuk tema 3 ya. Masih subtema ketiga, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Insya Allah hari kita akan mengupas materi bahasa Indonesia. Perlu diketahui Ananda Soleh, ya tujuan pembelajaran ini ya yang pertama adalah mengamati iklan. Ya, siswa mampu mengidentifikasikan, menyebutkan dan menyajikan kata kunci dari paparan iklan media cetak dan iklan elektronik. Yang kedua, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa menjelaskan kesimpulan isi iklan media cetak. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Dan terakhir, dengan menggali informasi dari bacaan dan penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Ya, ini berkaitan dengan pembelajaran IPA ya. Kita masuk ke pembelajaran 1 ya, muatan bahasa Indonesia. Ya, judulnya adalah isi dan keunggulan iklan elektronik ya. Ini bisa antum lihat pada halaman 193 buku Pena Erlangga ya. Iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun elektronik. Ya. Jadi iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini dia. Ya, untuk menentukan isi dan iklan sebuah iklan ya, kita harus mencermati beberapa poin berikut ya. Yang pertama adalah informasi yang disampaikan dalam iklan baik berupa suara maupun gambar. Terus yang berikutnya, isi iklan. Jika menawarkan produk, perhatikan dengan seksama nama dan keunggulan produk tersebut. Ya. Berikutnya yang terakhir, hal yang membuat iklan tersebut menarik ya, yaitu adalah gaya atau ucapan tokoh dalam iklan tersebut. Ya. Jadi untuk iklan elektronik ini memang harus kita bisa melihat ya siapa yang akan menjadi model iklan tersebut ya, pengucapan ataupun gaya ya, gaya dari pengiklan tersebut, intonasi suaranya untuk menyampaikan produk yang ingin ditawarkan tersebut menarik atau tidak ya sayang ya. Karena dari model iklan tersebut ya kita bisa menilai untuk para penontonnya ya yang menonton iklan elektronik tersebut mampu nggak membangkitkan para penonton tersebut untuk membeli produk yang ditawarkan ya dari pengiklan tersebut. Baik, kita masuk pembelajaran kedua, menyebutkan keunggulan produk di dalam iklan. Ya, ini yang Nada Soleh bisa melihat pada buku Pena halaman 195. Ya. Jadi,
Iklan itu dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, jadi iklan ini dibuat supaya banyak masyarakat ya menjadi tertarik ya terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Misalkan kalau barang, misalkan yang ditawarkan adalah sabun cuci piring ya. Dengan adanya iklan yang diperankan oleh tokoh pengiklan tersebut ya, terus ya itu ya intonasi suaranya, gaya penyampaiannya, terus ada beberapa tokoh yang memang ditampilkan ya, karena kebanyakan masyarakat itu menyukai iklan yang cukup menarik ya, dan juga sederhana gitu, bahasanya mudah dimengerti ya. Atau iklan jasa. Ya misalkan jasa transportasi, misalkan salah satu BUMN kita ya untuk jasa transportasi adalah pesawat terbang ya yang kita miliki adalah Garuda Indonesia ya. Itu ditampilkan iklan ya dengan tokoh iklannya itu yang paling utama adalah mungkin bisa disorot melalui kamera itu adalah para pramugarinya ya. Karena yang namanya iklan pesawat terbang itu identik dengan pramugari atau pramugaranya ya. Pramugari itu untuk ahwat, sedangkan pramugara adalah ikhwan. Itu bertugas untuk melayani ya pelayanan di pesawat terbang. Terus bisa ditampilkan juga pilotnya atau co-pilotnya ya, atau bisa ditampilkan juga pesawatnya gitu, atau tempat duduknya, mungkin ada tempat sholatnya ya. Jadi iklan elektronik ini dibuat dan dikemas dalam bentuk video yang menarik ya. Karena itu akan ditampilkan misalkan di televisi atau di internet ya atau di medsos dan lain sebagainya. Nah, kata kunci ya merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut ya. Jadi untuk dapat menentukan kata kunci, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Ya, kata kuncinya misalkan kita ambil yang tadi ya, transportasi yang pesawat terbang dari Garuda. Misalkan kata kuncinya itu adalah yang pertama ya, pelayanannya terbaik ya. Pramugara atau pramugarinya itu ramah, sopan dan santun ya, menanyakan hal-hal yang diinginkan para pelanggan pesawat terbang tersebut dengan tata krama yang baik ya. Itu kan sehingga menarik ya, menarik para pengguna transportasi itu untuk bisa kembali lagi menggunakan pesawat terbang tersebut ya, karena pelayanan yang terbaik. Atau misalkan dari bentuk sarananya di pesawat tersebut itu disediakan satu tempat atau satu ruang khusus yang memang digunakan untuk sholat misalkan ya, atau terkadang ada banyak hal ya yang berkaitan dengan itu. Terus misalkan ada juga yang kata kuncinya dari iklan terbang tersebut adalah menawarkan jam durasi atau waktu antara kedatangan atau yang maksudnya durasi perjalanannya adalah misalkan cuma dari Jambi ke Jakarta hanya misalkan 45 menit. Sedangkan pesawat terbang yang lain ya itu menawarkan keunggulan dalam sisi pelayanan ya. Ada juga banyak yang mempengaruhi ya, atau menawarkan tiket yang murah ya. Karena ya di mana ada harga ya di situ ada kualitas ya, kebanyakan seperti itu ya sayang ya. Ya. Ya, kita masuk ke pembelajaran ketiga ya. Hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan iklan. Ya, Ananda Soleh bisa melihat di buku paket bupenanya halaman 201.
ya. Jadi dalam iklan itu terdapat beberapa unsur, ya. Di antaranya adalah judul, ya, subjudul, isi, serta visual yang menarik, ya. Jadi eh, empat empat hal ini, ya, empat unsur ini adalah menentukan seberapa menariknya, ya, seberapa menggugahnya para masyarakat itu untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan dari iklan tersebut, ya. Nah, ini yang diperlukan dalam iklan media elektronik, ya, unsur-unsur iklan, ya, yang tadi, ya, yang ada yang terdiri dari judul, subjudul, isi, dan juga visual yang menarik, ya. Yang berikutnya adalah naskah, ya. Jadi kita dapat memasukkan materi yang sedang hangat dibicarakan masyarakat dan memiliki daya tarik yang kuat, ya. Maksudnya tema apa nih yang di masyarakat ini lagi booming atau sedang banyak diperbincangkan di masyarakat. Berikutnya adalah sketsa gambar, ya. Jadi sketsa gambar itu berdasarkan naskah yang kita buat, ya. Jadi ada saling keterkaitan, ya. Yang terakhir adalah mempersiapkan pemeran dengan jumlah dan karakter yang sesuai dengan naskah, ya. Jadi yang paling utama itu dalam pembuatan iklan ini yang harus dipenuhi adalah unsur-unsur iklan tersebut. Nah, yang kedua adalah naskah, terus sketsa gambar, ya. Ya, berikutnya adalah pemeran. Dan biasanya dalam pembuatan iklan media elektronik ini, kalau untuk yang bentuknya video audio, ya, bisa dilihat dan bisa didengar seperti televisi ataupun internet atau medsos, ya, itu ada semacam sutradara, ya, yang mengarahkan, ya, yang mengarahkan pemeran untuk seperti apa dan bagaimana gitu, ya, untuk menyampaikan sebuah iklan yang ditawarkan itu. Jadi memang sangat vital, ya, dalam pembuatan iklan media elektronik ini, pemerannya, ya, memang harus benar-benar dipilih, ya. Terus berapa jumlahnya, ya, itu dia. Baik, berikutnya kita masuk ke pembelajaran keempat, membuat rancangan iklan, ya. Ananda Soleh bisa melihat kembali di buku Pupena halaman 203, ya. Jadi iklan yang menarik akan mempengaruhi penjualan produk secara keseluruhan. Nah, ini dia. Kalau iklan yang menarik, dia sangat mempengaruhi dan bisa mempengaruhi, ya, para penonton iklan tersebut, baik eh, dari televisi atau dari internet atau dari medsos, bahkan dari radio sekalipun, ya, sehingga benar-benar tergugah nggak para pendengar atau para pemerhati iklan tersebut, ya. Karena memang sekarang banyak stasiun televisi itu yang memang menampilkan iklan, ya, sehari itu bisa puluhan bahkan ratusan, ya, tampilan iklan, ya, yang menawarkan produk atau produk barang atau jasa yang ditawarkan dari iklan tersebut, ya. Nah, untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan kita buat, kita juga perlu mempersiapkan naskah, ya. Jadi ada naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard, ya. Nah, ini dia. Memang yang paling utama adalah naskahnya. Maksudnya naskah ini adalah percakapan antara para tokoh dalam pengiklan tersebut, ya, pemeran iklan tersebut, ya, seperti apa dan bagaimana, ya, situasi yang akan digambarkan dalam iklan tersebut, ya. Terus ya dibuat juga sketsa gambar berdasarkan naskah. Ya, kebanyakan itu memang harus dimiliki para pemeran, ya, para pengiklan, ya. Kebanyakan pengiklan media elektronik ini pasti mempunyai misalkan entah itu sutradara atau lain sebagainya, ya, yang mengarahkan supaya pembuatan iklan tersebut bisa menarik para penonton iklan tersebut.
Baik, kita masuk ke pembelajaran 5. Ananda bisa melihat di halaman 205. Membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik, ya. Yang pertama adalah memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat, ya. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. Yang ketiga, menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Dan terakhir, berlatih sesuai naskah yang telah dibuat, ya. Jadi 4 hal ini, ya. Jadi langkah-langkah ini, ya, saling berkaitan, ya. Sebelum sebelum iklan itu dibuat, ya, diperiksa kembali naskah yang sudah dibuat itu, ya, seperti apa dan bagaimana bentuknya. Terus menyiapkan perlengkapan pendukung iklan, ya. Misalkan situasi dan kondisi yang memang mau ditampilkan untuk iklan tersebut itu misalkan entah dalam keadaan misalkan di pasar kah, atau di stasiun kah, atau di bandara kah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah menyiapkan para pemeran, ya, yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah, ya. Jadi kalau dalam naskah itu ada misalkan 10 orang, ya memang harus disiapkan 10 orang tersebut, ya. Di situ nanti ada pemeran tokoh utama, ya, yang memang tokoh utama dan tokoh pendukungnya, ya, dalam iklan tersebut. Terus para pemeran tersebut memang berlatih, ya, berlatih sesuai naskah yang sudah dibuat, ya. Jadi dalam pembuatan iklan tersebut, sebelum pengambilan gambar atau audio, ya, maka pemeran ini memang berlatih, ya. Semakin berlatih, mungkin apa ya, bisa berulang-ulang kali, ya, bisa puluhan, bahkan kalau memang orangnya sudah profesional itu, sehingga bisa apa, menjadi salah satu artis yang pernah main film layar lebar itu bisa puluhan kali, ya, bahkan kalau yang masa amatiran itu ya bisa ratusan kali, ya, untuk berlatihnya supaya dia terbiasa, ya, mengekspresikan dirinya di depan kamera. Nah, jadi tujuan setiap iklan adalah untuk dapat mempengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Ya ini, jadi memang tujuan iklan yang sering kita lihat di televisi, ya, di media sosial, di internet, ya, itu tujuannya cuma satu, supaya penonton itu membeli produk atau jasa yang ditawarkan pada media elektronik itu, ya, baik di televisi, internet, media sosial, atau di radio sekalipun. Ya, yang berikutnya, ya, bisa Anda lihat pada halaman 207, ya. Ini adalah pembelajaran terakhir, pembelajaran ke-6. Judulnya adalah memperagakan iklan yang telah dibuat, ya. Nah, sebelum memperagakan, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Iklan dipasang harus tepat sasaran. Yang pertama. Yang kedua, memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat, ya. Yang ketiga, memilih waktu pemasangan iklan yang tepat, ya. Dan keempat, membuat perhitungan biaya yang teliti. Jadi, pembuatan iklan ini memang harus dipasang tepat sasaran. Misalkan sasarannya ini adalah para pengguna telepon seluler, ya. Jadi ada beberapa provider, ya, penyedia pulsa ataupun kuota internet, ya. Misalnya ada Tri, yang paling besar di Indonesia adalah Telkomsel, ya. Ada Excel, ya, ada Axis, ya. Terus memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Medianya nih yang paling cocok nih apa? Misalkan medianya ya televisi, ya, atau dari medsos, ya, atau radio. Jadi memang harus dipilih, ya, yang memang paling cocok nih, bagusnya ini tampilnya di televisi karena televisi merupakan salah satu media yang paling banyak ditonton para pemirsa, ya.
Terus memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Nah, ini dia. Kalau di televisi ya, jam-jam seperti jam ba'da maghrib ya sampai jam 9 itu adalah waktu yang sangat banyak dipakai para keluarga untuk menonton televisi, karena pada jam-jam tersebut ya waktunya untuk beristirahat ya, entah itu ayahnya yang kerja atau ibunya yang beraktivitas di rumah ataupun anak-anaknya yang bersekolah, kuliah dan lain sebagainya ya. Jadi memang waktu pemasangan waktu pemasangan iklan pada jam-jam tersebut sangat cukup mahal ya. Gitu. Yang terakhir adalah membuat perhitungan biaya yang teliti. Ya, memang jangan sampai pas kita memasang iklan itu ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kita udah masang iklan mahal-mahal, nggak tahu pembelinya cuma sedikit ya, jadi kita rugi. Nah, ya. Nah ini dia. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menampilkan iklan di depan kelas, ya, itu yang pertama adalah menampilkan dengan percaya diri, ya, memang harus percaya diri, ya, kita sebagai pemeran dari misalkan untuk menjadi pemeran iklan yang ingin kita tawarkan, ya, pertama kita harus percaya diri. Yang berikutnya adalah menggunakan suara yang jelas, ya, suara yang memang yang tegas, yang jelas, yang tidak ragu-ragu dalam berkata-kata, ya. Yang berikutnya, memastikan semua perlengkapan pendukung telah disiapkan, ya. Jadi semua perlengkapan pendukung memang harus disiapkan sebelum pengambilan gambar untuk pembuatan iklan tersebut. Terus menghafalkan dialog, ya, dan peran sesuai sketsa gambar dan naskah yang telah dibuat. Jadi memang pada dasarnya para pemeran itu ya diharuskan untuk menghafalkan dialog, ya. Tapi bisa juga para pemeran ini ya menyesuaikan dengan apa yang dia dalam pemikiran tersebut. Terkadang sedikit agak melenceng dari dialog tersebut, tapi bisa membuat iklan tersebut menjadi menarik gitu untuk para pemeran itu ya. Ya, mungkin itu saja pembahasan bahasa Indonesia pada hari ini ya. Jika ada pertanyaan, saran ataupun kritikan terkait pembelajaran pada hari ini, mohon disampaikan ke Bapak yang melalui WA pribadi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Barakallahu fiikum. Syukran, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik anak-anakku yang soleh, ini ada contoh iklan video, bisa antum saksikan, insya Allah bermanfaat buat kita semua sayang. Allah. Alhamdulillah. Saya ini yang kemati. Insya Allah.
Masya Allah, pengajian barusan bagus banget. Semuanya kesempet nangkep. Alhamdulillah. Sekarang berapa berapa? Karena lupa. Ada yang mau bantu dan mau enggak? Sebagian orang menulis status amalan untuk meningkatkan status diri agar mendapat pujian atau kebenaran. Hal ini adalah riya yang termasuk dosa. Sejatinya ibadah sebagai bentuk ini dapat salah jika amal ibadah